Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovidotul Fi'liana Dewi dari Prodi Sistem Informasi 23B dengan nomor NPM 233111042. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola dalam lingkungan bisnis global. Dunia yang tidak mengenal batas, terdapat 4 tahap globalisasi. Tahap domestik, berorientasi domestik, keterlibatan awal di luar negeri, dan kepekaan budaya. Tidak begitu penting. Tahap internasional, berorientasi ekspor dan multidomestik, menepati posisi kompetitif. Kepekaan budaya merupakan hal yang sangat penting. Tahap multinasional, berorientasi multinasional, menepati tahap perkembangan meledaknya bisnis internasional. Kepekaan budaya merupakan hal yang cukup penting. Tahap global, berorientasi pada pasar global, menepati tahap perkembangan global. Kepekaan budaya merupakan hal yang sangat penting. Memulai bekerja secara internasional adalah beberapa cara bagi organisasi untuk memasuki internasional. Salah satunya adalah dengan mencari sumber daya bahan baku atau tenaga kerja yang lebih murah di luar negeri yang disebut dengan offshoring atau outsourcing global. Cara lainnya adalah dengan memperluas pasar barang jadi di luar negeri yang dilakukan dengan cara ekspor, lisensi, dan investasi langsung. Berikut adalah strategi-strategi memasuki pasar yang banyak di lingkungan oleh perusahaan dalam memasuki pasar luar negeri. Seperti export exporting adalah sebuah strategi memasuki pasar asing yang dilakukan oleh organisasi dengan cara mempertahankan fasilitas produksinya di dalam negeri dan menjualnya di luar negeri. Counter trade merupakan bentuk ekspor ke negara-negara miskin, itu barter produk dengan produk dan bukan dengan mata uang. B. Outsourcing global. Offshoring merupakan pembagian tenaga kerja secara internasional sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan di negara-negara dengan sumber tenaga kerja dan dengan pasokan termurah. C. Lisensi adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh organisasi untuk memasuki pasar internasional dengan cara memastikan ketersediaan sumber daya bagi perusahaan di negara-negara lain untuk berpartisipasi dalam produksi dan berjualan produknya di luar negeri. Bentuk khusus dari lisensi adalah waralaba franchising yang dilakukan ketika usaha waralaba membeli paket lengkap bahan baku dan layanan, termasuk peralatan produk, bahan baku, produk, dan merek, nama dagang, saran manajerial, dan sistem operasional terstandar. D. Investasi langsung. Direct investing adalah sebuah strategi untuk memasuki pasar internasional dengan cara mengelola fasilitas produksi negara lain. Jenis investasi langsung yang paling populer adalah joint venture, yaitu jenis investasi langsung yang dilakukan organisasi dengan berbagai biaya dan risiko dengan perusahaan lain untuk mendirikan fasilitas produksi, membuat produk baru, atau membangun jaringan penjualan dan distribusi. Jenis lainnya adalah mendirikan cabang luar negeri, wholly owned foreign, yang demikian dan dapat diadilkan secara penuh oleh perusahaan. Bentuk investasi yang paling mahal adalah greenfield venture, yaitu jenis investasi langsung yang paling berisiko yang dilakukan organisasi dengan membangun perusahaan subsidi dari awal di luar negeri. E. China Inc. merupakan dari strategi ini adalah menjadi Cina sebagai negara tempat berinvestasi daripada negara-negara lain di dunia. 3. Lingkungan bisnis internasional. Manajemen internasional. International management adalah manajemen operasi bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara. Tugas-tugas mendasar manajemen bisnis termasuk pendanaan produksi serta distribusi barang dan jasa. Tidak banyak berubah ketika suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis di tingkat internasional. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam memahami lingkungan internasional. A. Ekonomi, seperti pembangunan ekonomi dan pendapatan per kapital dan lain-lain. B. Sosial budaya, seperti nilai-nilai, sosial kepercayaan dan bahasa. C. Hukum, seperti resiko,
politik, tarif pajak. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.